Kementerian Luar Negeri dan Kemendagri sambut kunjungan Halo Bisa, apa kabar? Senang sekali Kabinet Merah Putih hadir di hadapan Anda dengan rangkaian informasi terkini seputar kinerja para kabinet atau pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam bekerja mewujudkan Asta Cita. Bersama saya Jamie Darusman, inilah Teras Merah Putih. Pemirsa, buntut liburan ke luar negeri tanpa izin, Bupati Indramayu Luki Hakim mendapat sanksi dari Kementerian Dalam Negeri. Mendagri Tito Karnavian mengungkap kemungkinan Luki Hakim akan menjalani sanksi dengan cara magang di Kemendagri selama beberapa bulan. Ada saja dinamika horizontal yang membuat masyarakat tercengang, yang membuat menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih turun tangan. Bupati Indramayu Luki Hakim salah satunya. Persoalan liburan tanpa izin menjadi ihwal muasalnya. Gara-gara liburan ke Jepang tanpa izin dan salah memahami aturan cuti, membuat Kementerian Dalam Negeri kini mempertimbangkan sanksi bagi Luki Hakim. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang mempertimbangkan pemberian sanksi, salah satunya magang di Kementerian Dalam Negeri. Memang dia nggak tahu, dan itu murni tidak tahu, ya kita mungkin mempertimbangkan sanksi yang lebih ringan, misalnya pembinaan. Tapi yang jelas kita nggak ingin berlalu itu saja. Kalau nggak nanti akan diikuti oleh kepala daerah lain. Tetap kita lakukan, misalnya pembinaan, misalnya yang bersangkutan selama 2 bulan mungkin setiap seminggu sekali magang di Kemendagri, di dirjen-dirjennya Kemendagri, dia mengetahui aturan-aturan yang ada. Sekali itu, masih. Sanksi menjadi pegawai magang selama 3 bulan di Kemendagri ini sekaligus menjadi program pembinaan agar Luki Hakim dapat lebih memahami mekanisme birokrasi dan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan. Teknisnya, Luki Hakim diwajibkan hadir di lingkungan Kemendagri minimal 1 hari setiap minggu selama masa sanksi. Di Kemendagri, Bupati Indramayu Luki Hakim akan dibina di sejumlah unit kerja seperti Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan komponen lainnya. Pemberian sanksi ini dilakukan setelah Kemendagri melakukan pemeriksaan sekitar sepekan usai Luki Hakim kedapatan pergi pelesiran ke Jepang saat momen libur Lebaran. Luki mengira aturan cuti bersama juga berlaku bagi kepala daerah. Sementara Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kepala daerah tetap bersiaga selama Lebaran. Bupati atau wali kota yang hendak bepergian ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Kemendagri. Laporan Edo Yoga, Diki Pratama, Jakarta, Garuda TV. Dari sikap tegas Kemendagri tadi kita beralih ke PKP. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima laporan dari konsumen perumahan Meikarta yang menuntut ganti rugi berupa refund atau pemberian unit atas transaksi sebelumnya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mendapat aduan konsumen terkait serah terima unit apartemen Meikarta. Menteri PKP Marwarar Sirait menyebut sebagian masyarakat yang telah membeli unit Meikarta mengeluh karena mereka tak kunjung mendapatkan unit yang dijanjikan. Marwarar berjanji akan menuntaskan persoalan ini dan memastikan unit apartemen dapat dihuni masyarakat.
Pihak PKP juga memastikan pengembang siap memenuhi tuntutan konsumen melalui refund atau penggantian unit. Kepastian penyelesaian ini diadakannya pertemuan untuk verifikasi dan validasi berkas konsumen. Secara khusus, Marwarar Sirait menargetkan proses ini selesai dalam waktu 4 bulan ke depan, yaitu Agustus sampai September 2025. Banyak kami mendapat pengaduan segini, ya, soal Mekarta, betul kan? Ya, dan terlalu banyak. Dari mana? Dari Badan Konsumen, dari YLKI, begitu banyak ya. Jadi tolong dikawal kasus ini, ya. Saya mau di zaman saya selesai kasus ini. Hingga kini ada 26 konsumen Meikarta yang ditangani dan pengaduan masih dibuka untuk konsumen lain yang merasa dirugikan atas transaksi dengan Meikarta. Bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dapat diakses masyarakat melalui bantuan edukasi dan advokasi ramah pengaduan konsumen perumahan Benar BKP. Program ini resmi diluncurkan pada 26 Maret lalu oleh Menteri PKP Marwarar Sirait. Bantuan edukasi dan asistensi ramah untuk pengaduan konsumen perumahan ini merupakan sebuah inisiatif penting untuk memperkuat perlindungan konsumen, khususnya di sektor perumahan bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Langkah Kementerian PKPK ini mendapat atensi baik dari masyarakat, sekaligus sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam menuntaskan persoalan permukiman. Pada bahasan lainnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan profesi wartawan mendapat kuota rumah subsidi. Marwarar menyiapkan jatah 1.000 rumah bagi insan jurnalis. Tak hanya itu, pekerja sektor informal dengan penghasilan tidak menentu seperti ojek online dan juga diantaranya juga mendapatkan subsidi rumah. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, dan Badan Pusat Statistik BPS, mengumumkan telah menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk wartawan. Dijadwalkan serah terima 100 unit pertama rumah subsidi untuk pewarta berita ini dilangsungkan pada 6 Mei 2025. Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait meminta Bank Tabungan Negara BTN dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapra memastikan serah terima rumah subsidi segera. Marwarar menyatakan bahwa program ini adalah upaya untuk mendukung wartawan, profesi yang memperjuangkan demokrasi dan kebenaran. Rumah subsidi ini tidak gratis, tapi dibanderol dengan harga yang terjangkau. Ini bagus bagi wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan demokrasi. Kami sangat senang bisa bermakna acara hari ini. Mohon doanya semoga arahan baik Presiden Prabowo seperti yang tadi disampaikan, membuat PPN jadi 0% sampai bulan Juni. Menkom Digi Mutia Hafid meminta wartawan tetap dapat bersikap kritis terhadap pemerintah meski mendapat fasilitas rumah subsidi dari pemerintah. Ini tidak ada syarat bahwa kalau begitu harus mendukung pemerintahan, tidak. Tidak boleh mengkritik, tidak. Ya, jadi tetap silahkan kritik tetap diterima, dan yang paling utama adalah ini untuk mendukung agar menyampaikan berita-berita yang benar. Persyaratan untuk mendapatkan rumah subsidi diantaranya adalah batas penghasilan maksimal bagi wartawan. Untuk wilayah Jabodetabek, batas penghasilan disetel sebesar Rp12 juta untuk yang belum menikah dan Rp13 juta bagi yang sudah menikah. Sedangkan untuk wilayah lainnya Rp7 juta untuk lajang dan Rp8 juta bagi yang menikah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait juga membahas rencana pengalokasian perumahan subsidi untuk pengemudi ojek online selaku mitra aplikator. Total ada sebanyak 1.000 rumah subsidi bakal dialokasikan. Melalui alokasi rumah subsidi bagi mitra pengemudi Gojek tersebut diharapkan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Diawali dari arahan Presiden Prabowo kepada saya sebagai menteri, bagaimana perumahan atau rumah subsidi ini bisa tepat sasaran dan juga diberikan kepada
masyarakat yang sesuai kriteria. Dengan pendapatan yang fluktuatif, pengemudi akan diseleksi berdasarkan kinerja untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Aplikasinya Gojek itu sudah tahu berapa sih sebetulnya rata-rata penghasilan para mitranya. Nah itu nanti yang direkomendasikan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR. Nah selanjutnya itu akan dipotong setiap hari langsung masuk ke tabungan mitra yang ada di bank. Selanjutnya, pemerintah berencana membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan BP3 untuk bekerja sama dengan pihak pengembang, bank tanah, dan investor dalam membangun rumah subsidi. Diketahui syarat untuk memperoleh rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah masyarakat berhasil rendah MBR dan dapat membeli rumah pertama. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Menteri Luar Negeri Menlu Sugiono dan juga Menteri Pertahanan Menhan Syafri Syamsuddin melakukan pertemuan tingkat menteri dengan Menlu Cina Wang Yi dan juga Menhan Cina Dong Jun di Beijing guna mempererat kerjasama kedua negara khususnya di bidang keamanan. Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin melakukan pertemuan tingkat menteri pertama dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri Pertahanan Cina Dong Jun di Wisma Negara Diaoyuta, Beijing, Senin 21 April. Pertemuan yang lazim disebut 2+2 ini merupakan yang pertama diadakan Indonesia dan Cina, sekaligus dialog 2+2 tingkat menteri pertama yang dimiliki oleh Cina dengan negara mitra. Salah satu hasil pertemuan adalah penandatanganan nota kesepahaman pembentukan Comprehensive Strategic Dialogue untuk membangun mekanisme bilateral yang lebih komprehensif dan berfokus pada 5 pilar kerjasama, yaitu ekonomi, hubungan antar masyarakat, maritim, politik, dan keamanan. Tidak ketinggalan, isu tarif resiprokal Amerika Serikat juga menjadi pembahasan. Secara khusus, Menlu Sugiono pun menyampaikan kekhawatiran Indonesia atas dampak perang tarif dan meminta agar Cina maupun Amerika Serikat untuk mencari solusi melalui dialog agar dapat menguntungkan lebih banyak negara. Selain dialog 2+2, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Han Zheng dan Menlu Wang Yi dengan pembahasan berbagai tindak lanjut kerjasama ekonomi. Pada sore hari, keempatnya pun menghadiri resepsi diplomatik peringatan 75 tahun hubungan Indonesia-Cina. Dalam acara tersebut juga diluncurkan desain perangko edisi khusus. Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mengungkapkan bahwa hubungan kedua negara ada di perahu yang sama untuk mengarungi gejolak internasional yang belakangan semakin kencang. Pemirsa, sebanyak 2 juta warga Indonesia sudah memanfaatkan program CKG, Cek Kesehatan Gratis. Kita simak informasi lengkapnya usai jeda, tetap di Kabinet Merah Putih. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Garuda Sport 8, setiap hari hanya di Garuda TV. Pesona desain rumah dari dalam hingga luar dilengkapi dengan kisah inspiratif di balik pembuatannya. Konsepnya sih sebenarnya tropikal ya. Rumah Kita hadir menemani Anda setiap Sabtu dan Minggu
pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda kembali menyimak program Kabinet Merah Putih. Pemirsa, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan hampir 2 juta orang masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan program CKG, Cek Kesehatan Gratis, yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak bulan Februari lalu. Nah, dari hasil cek kesehatan gratis itu, Kementerian Kesehatan mendapatkan data penyakit-penyakit yang banyak derita oleh masyarakat Indonesia, di antaranya adalah masalah gigi, ada juga kadar gula, dan darah tinggi serta tekanan darah. Kita simak liputannya. Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hampir 2 juta orang telah memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG yang diselenggarakan oleh pemerintah sejak Februari lalu. Menkes mengatakan, sejauh ini mulai terlihat penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat. Di antaranya kadar gula darah yang tinggi dan tekanan darah tinggi. Namun ternyata penyakit nomor 1 adalah masalah gigi. Sebabnya kenapa kematian kita terus sampai jatuh. Evaluasinya berarti akan ada dokter gigi itu atau gimana? Nah, saya lagi ngomong nanti sama dokter gigi ini rupanya sekolahnya mahal, masuknya susah. Nah, kita lagi melobi supaya bisa lebih banyak lagi, kalau enggak mendidik tukang giginya supaya bisa ditingkatkan sekian. Program cek kesehatan gratis yang tengah berjalan sejak awal Februari tercatat telah dimanfaatkan oleh hampir 2 juta warga dengan angka partisipasi harian mencapai sekitar 110.000 orang. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengimbau kepada ojek online melakukan cek kesehatan gratis. Jadi di masa puasa ini, bulan Ramadan saya rasa bagus sekali kalau pengemudi ojol ini bisa lakukan cek kesehatan gratis. Kalau ada yang kuning atau merah, gitu, darah tinggi atau gula darah, bisa langsung diobati oleh puskesmas sehingga jangan sampai jatuh sakit. Bertepatan dengan hari ulang tahun, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono melakukan cek kesehatan gratis, sekaligus meninjau langsung pelayanan CKG di Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dante menilai pelayanan puskesmas sangat baik, terutama dalam aspek kebersihan dan keramahan tenaga medis. Hari ini saya melakukan tes pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Kelapa Gading. Kenapa saya memilih Puskesmas Kelapa Gading? Karena saya memang berdomisili di dekat sini. Jadi saya memilih puskesmas yang dekat dengan saya. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa dimanapun puskesmasnya yang dekat dengan rumah, kualitasnya sudah sama. Selain melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis, tadi saya juga mengecek fasilitas yang ada di Puskesmas Kelapa Gading ini. Dan ada laboratorium, kemudian ada pemeriksaan klaster berdasarkan klaster, karena sudah masuk ke ILP. Tanggal 10 April itu sudah mendaftar 1,8 juta. Dari 1,8 juta itu yang datang 1,5 juta di seluruh Indonesia, dilayani di 37 provinsi, di 9.001 puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi ini sudah masif dan saya berharap masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis ini. Karena apa? Karena dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa diidentifikasi penyakit-penyakit yang belum terjadi. Dante menyebut, masyarakat saat ini tidak perlu menunggu saat waktu ulang tahun untuk bisa memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis. Masyarakat bisa datang kapan saja dengan syarat menggunakan cek kesehatan gratis sekali setahun, terutama jika sudah merasa ada keluhan yang perlu diperiksa. Selain program cek kesehatan gratis, Kementerian Kesehatan juga memfokuskan pelayanan fasilitas kesehatan untuk masyarakat, salah satunya pembangunan rumah sakit. Dalam kunjungannya di 3 daerah di Maluku Utara, Budi Gunadi Sadikin meninjau rumah sakit sekaligus mengevaluasi kesiapan infrastruktur layanan medis. Menkes Budi menyatakan RSUD Hasan Busori Ternate Maluku Utara ini akan mendapatkan alat-alat kesehatan dengan nilai puluhan miliar rupiah. Dengan bantuan dari Kementerian Kesehatan seperti alat untuk menangani penyakit jantung, stroke hingga peralatan kemoterapi dan linak.
sehingga pasien di Maluku Utara tidak perlu lagi dirujuk ke wilayah Sulawesi Utara maupun Makassar untuk menjalani pengobatan. Budi Gunadi Sadikin menegaskan, bantuan alat kesehatan ini tidak hanya diberikan untuk Provinsi Maluku Utara saja, tetapi juga untuk semua provinsi di Indonesia. Pembangunan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan 66 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini sebanyak. Di informasi lainnya, pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Qadir Karding mengungkapkan rencana pemerintah untuk kembali membuka kerjasama bilateral dalam penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Menurut Karding, pemirsa, akibat moratorium yang diberlakukan sejak tahun 2015 tersebut menyebabkan banyaknya pekerja migran Indonesia berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Dari data menunjukkan setidaknya sebanyak 25.000 orang berangkat secara ilegal setiap tahunnya. Maka dari itu, Karding mengungkapkan rencana pemerintah untuk kembali membuka kerjasama bilateral penempatan tenaga kerja di Arab Saudi. Menteri P2MI menyampaikan bahwa Memorandum of Understanding of MOU kerjasama ini akan segera ditandatangani di Jeddah dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Abdul Qadir Karding menyebut bahwa Arab Saudi menjanjikan sekitar 600.000 lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. Lowongan tersebut terdiri dari 400.000 untuk pekerja domestik atau lingkungan rumah tangga dan 200 hingga 250.000 lainnya untuk pekerja formal. Tentu meminimalisir kejadian-kejadian kekerasan, human trafficking yang terjadi di luar negeri. Caranya gimana, kan kalau Bang Karding kemarin melihat caranya yang paling utama dia harus prosedural. Itu karena 95% masalah itu yang dian prosedural. Dari yang pekerja yang berangkat dengan ilegal gitu. Yang kedua skill harus ditingkatkan. Karena kita punya pekerja migran itu 80%. Nah, memastikan domestik, bahwa semua berangkat dengan cara yang legal gimana nih? Satu, undang-undang kita harus perbaiki regulasinya. Yang kedua, pelayanan harus kita perbaiki. Yang ketiga, kita harus menindak secara calo-calo dan sindikat yang ada. Yang keempat, perlu ada sosialisasi yang yang masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural atau aman. Selain untuk Arab Saudi sendiri, pemirsa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding mengungkapkan negara luar banyak membutuhkan tenaga kerja migran Indonesia atau PMI. Ini jumlahnya juga tidak sedikit, pemirsa, bahkan serapannya bisa mencapai 1 juta kuota pekerjaan di luar negeri yang hingga kini masih kosong. Menteri Karding mengatakan pihaknya menargetkan untuk memberangkatkan sebanyak 425.000 pekerja migran Indonesia ke luar negeri pada tahun 2025 ini. Menurutnya, target ratusan ribu PMI itu akan dikirim ke 100 negara. Adapun negara dengan peminat PMI terbesar diantaranya Malaysia, Hong Kong, Taipei, Taiwan, dan juga Singapura. Karding menilai penting adanya ekosistem pelatihan yang terpadu dan terintegrasi. Dan guna memudahkan calon pekerja migran bekerja di luar negeri, dirinya juga menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menyetujui anggaran sebesar 45 triliun rupiah untuk membantu pemberangkatan pekerja migran hingga peningkatan keahlian atau skill. Nantinya dana bisa dicarikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah. Pemirsa, ikut demonstrasi alat pemadam kebakaran canggih seperti apa pertemuan Menlu Denmark dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Nah, kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kabinet Merah Putih.
Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Menilai soal hukuman mati para koruptor. Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya apa enggak? Tunjukkan buktinya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Siap-siap terhibur dengan video yang lagi viral. Dari kelakuan absurd sampai kejadian tak terduga, semua bakal bikin kamu ngakak tanpa henti. Ada kamera, Mak. Nanti Mama mau laporan sama malaikat. Saksikan The Power of Netizen setiap hari pukul 11 siang, hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda kembali menyimak program Kabinet Merah Putih. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Denmark melakukan kunjungan resmi ke Indonesia. Momentum tersebut menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Denmark atas kerjasama di berbagai sektor termasuk perdagangan, iklim, dan juga ketahanan. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyambut kunjungan resmi Lars Rasmussen, Menteri Luar Negeri Denmark pada hari Selasa. Diskusi antar dua menteri luar negeri ini membahas rencana strategis hubungan bilateral Indonesia-Denmark yang sudah terjalin selama 75 tahun. Penandatanganan kerjasama berlangsung di kantor Kemenlu Jakarta. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Denmark kini menempati posisi penting sebagai salah satu mitra utama Indonesia di kawasan Nordik. Tahun lalu, nilai perdagangan antara kedua negara tercatat melebihi 400 juta US dollar dan mengalami peningkatan hampir 10% dibandingkan tahun sebelumnya. We had our discussion, and of course it's in a very frank and open and friendly actually. The trade is valued over $400 million last year, which also increased of almost 10%. Compared to the previous year. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi, tetapi juga membuka peluang lebih luas di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan pendidikan. Lars Rasmussen juga menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya di tanah air. Thank you so much for a warm Indonesian welcome. It's indeed a great pleasure to visit your country once again. This year, as you mentioned, marks the celebration of 75 years of diplomatic relationship between our two countries. Selain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri turut menyambut kedatangan Menlu Denmark, Lars Rasmussen. Diunggah akun Instagram Womendagri Bima Arya, jajaran Kemendagri mendemonstrasikan penggunaan teknologi sistem pemadam kebakaran Fire Express yang lebih praktis, fleksibel, cepat memadamkan api, serta hemat air. Dalam demonstrasi ini, Lars ikut mencoba alat peraga didampingi Womendagri Bima Arya. Bima Arya menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik teknologi ini dan menyatakan siap berkolaborasi dengan Denmark untuk diterapkan di daerah-daerah di Indonesia. Selain alat pemadam, kesepakatan kerjasama juga dilakukan dalam sektor sumber daya manusia, seperti mengasah keterampilan, pendidikan, dan pemeliharaan layanan damkar Indonesia oleh Damkar Denmark. Laporan Tim Liputan, Garuda TV. Di informasi lainnya, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Kompleks Senayan, Jakarta. Raker membahas progres pelaksanaan program kerja dan dukungan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2025 ini, termasuk sistem penjurusan. Rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 22 April digelar tertutup. Abdul Muti menyampaikan rapat tertutup ini membahas anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen
tahun 2025 yang sudah terrealisasi maupun yang akan dilaksanakan. Pihaknya dan legislator juga membahas penajaman program prioritas serta rancangan sistem penjurusan. Selain itu, rapat anggaran ini juga membahas tunjangan guru honorer serta kebijakan-kebijakan lainnya yang belum bisa dipublikasikan. Menteri Abdul Muti menyatakan hasil pembahasan dengan DPR RI akan diumumkan oleh Presiden tanggal 2 Mei 2025 mendatang, termasuk pengumuman kepastian bantuan uang tunai untuk guru honorer non-ASN. Kemudian yang kedua adalah penajaman program-program yang merupakan prioritas dari program Pak Presiden, terutama menyangkut rehabilitasi sekolah, kemudian bantuan untuk PIP, dan juga program prioritas yang lainnya. Kemudian yang ketiga kita bahas yang berkaitan dengan sedikit mengenai rancangan kurikulum mengenai penjurusan dan usulan kami untuk membuka atasnya pendidikan kebudayaan di Turki. Rapat kerja membahas anggaran Kemendikdasmen ini adalah wujud keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap tenaga pendidik yang selama ini luput dari kebijakan formal. Rencananya, guru honorer non-ASN baik yang mengajar di sekolah swasta ataupun negeri akan mendapat bantuan uang tunai 300 hingga 500 ribu rupiah. Saat ini, Kemendikdasmen masih menggodok teknis skema penyaluran dan jumlah pasti guru honorer yang menerima bantuan. Di antara kategori guru honorer penerima bantuan tunai ini, ialah waktu kerja mengajar minimal 16 jam dalam sepekan. Ya, laporan kegiatan dari Kemendikbuddasmen tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian kinerja aksi nyata para pembantu Presiden Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih. Akhir kata, saya Jimmy Nurusman pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda.